Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat limpahan rahmat, rezeki, dan hidayahnya, kita dapat berjumpa kembali di acara Mutiara Iman ini yang insya Allah diridhai oleh Allah. Kedua, sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dewasa ini kita seringkali berjumpa dan berhadapan dengan berbagai berita di media sosial yang menampilkan kekayaan dan penghasilan yang sangat menggiurkan dari individu tertentu. Dari mulai artis, pejabat, dan sultan-sultan. Keadaan ini kerap kali membuat sebagian khalayak yang menyaksikan mereka menjadi menderita. Terlebih lagi bagi kaum-kaum milenial. Penderitaan tersebut kemudian berimbas pada timbulnya rasa cemas dan takut yang berlebihan. Kondisi ini dalam ilmu psikologi disebut sebagai quarter life crisis atau masa kegalauan di mana seseorang bingung akan jati diri dan kehidupannya di masa depan. Perpaduan rasa cemas dan kondisi psikologis yang galau memang sangat kompleks untuk membuat orang jatuh dalam keraguan dan kebimbangan hidup. Lantas timbul pikiran dalam benaknya, bagaimana cara untuk menghadapinya? Nah, sejatinya perasaan tersebut timbul karena adanya perspektif yang salah dalam memahami rezeki. Kita sering mendengar bahwa rezeki sudah diatur semua oleh Allah. Jika demikian, mengapa kita masih perlu bekerja jikalau rezeki memang sudah ditentukan? Nah, kiranya kita perlu kembali memahami bagaimana konsep ketentuan rezeki itu sendiri. Nah, para pemirsa UBTV yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, tak ada satupun hewan melata di muka bumi kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Semua makhluk di muka bumi sudah dijanjikan rezeki oleh Allah, baik manusia, jin, hewan, dan tumbuhan. Semuanya itu tak ada yang luput dari pantauan dan pengawasan Allah. Tak satu pun dibuat terlantar, bahkan semut kecil yang ada dalam kegelapan malam pun sudah terjamin rezekinya. Itulah Allah yang tak pernah mengingkari janjinya. Al-Fakir teringat dengan sebuah hadis Nabi yang tercantum dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di mana ketika itu Nabi menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud bagaimana proses penciptaan manusia dari awal yang masih berupa setetes nutfah lalu menjadi segumpal darah hingga janin berumur 4 bulan di rahim ibunya. Lalu beliau bersabda, "Summa yursilu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun." Yang artinya, kemudian diutus kepada rahim tersebut malaikat, lalu diperintahkan untuk meniupkan ruh dan menuliskan pada ruh itu 4 hal, yakni rezeki,
ajal, amal, dan nasibnya, celaka atau beruntung. Pemirsa UBTV, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang konsep rezeki tadi. Dari hadis sebelumnya dijelaskan bahwa hadis tersebut memberi petunjuk bahwa rezeki kita sudah diatur oleh Allah sejak kita masih dalam kandungan, bersamaan dengan waktu ditiupkannya ruh. Namun, hadis ini sering disalahpahami oleh sebagian orang. Mereka beranggapan bahwa jika Allah sudah menetapkan rezeki kita dari awal hingga ajal, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya tanpa perlu usaha. Karena itu, mereka berpikir, menunggu saja tanpa bekerja adalah yang terbaik. Nah, golongan ini juga berpendapat bahwa bekerja hanya untuk orang yang lemah iman, dan bekerja bisa menjadi sumber kemaksiatan, karena bisa membuat seseorang lalai dari mengingat Allah. Sungguh, ini adalah sebuah bentuk kesalahpahaman. Pada dasarnya, rezeki meskipun telah diatur oleh Allah, kita tetap diharuskan menjemputnya dengan berusaha. Dan salah satu bentuk berusaha adalah dengan bekerja. Jika kita melihat buah yang sudah matang bertengger di pohon, sedang kita dalam kondisi lapar, apakah kita hanya diam saja sambil menunggu buah itu jatuh tanpa tahu kapan waktunya? Ataukah kita memanjat pohon itu kemudian memetiknya? Nah, tentu kita akan memilih untuk memetiknya dan mengambilnya. Begitulah hakikat dari rezeki yang Allah berikan. Allah ingin kita berusaha dan bekerja untuk menjemput keluasan rezeki dan anugerahnya. Dalam Al-Quran, surat An-Naba ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, yang artinya kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan. Quran surat An-Naba ayat 11. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa siang dijadikan terang benderang agar manusia dapat melakukan aktivitas dalam upaya mencari penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan melakukan urusan lainnya. Ayat ini juga merupakan bukti jika bekerja memang suatu hal yang Allah anjurkan. Tidak hanya itu, bekerja dan mencari nafkah juga merupakan amaliyah para nabi dan rasul. Nabi sendiri pernah bersabda, Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama, yang artinya tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali mereka adalah penggembala domba. Hadis riwayat Bukhari. Faktanya, Nabi sendiri ketika kecil pernah menggembala domba milik penduduk Mekah. Ketika remaja, beliau pergi ke Syam bersama pamannya Ali bin Abi Thalib untuk berdagang. Nabi Musa alaihi salam juga menggembala kambing. Nabi Daud alaihi salam pun bekerja sebagai pandai besi. Demikian halnya yang dilakukan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq ketika menjabat sebagai khalifah,
Beliau mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk bekerja dan mencari nafkah. Beliau sendiri pergi ke pasar untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitu pula halnya dengan Babul Ilmi, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, ini bekerja sebagai pembawa air untuk penduduk Madinah dengan upah buah kurma. Dengan modal inilah beliau menikahi Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa UBTV yang dirahmati Allah, untuk pembahasan rezeki, mari kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Para pemirsa UBTV rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang konsep rezeki tadi. Setidaknya cerita tadi cukup menjadi bukti bahwa insan terbaik mulai dari para nabi dan rasul hingga para sahabat pun bekerja dan berusaha mencari rezeki. Mengapa kita malah berpikir sebaliknya? Hal inilah yang dikomentari oleh Imam Muhasibi, Maha Guru para Sufi, dalam kitabnya yang berjudul Al-Makasib. Baginya, seorang tak cukup pasrah saja dengan rezeki yang telah Allah atur, namun perlu bekerja meraih apa yang telah Allah jamin kepadanya. Melalui pendekatan fikih, tasawuf, dan psikologis, beliau menuturkan bahwa bekerja adalah hal yang wajib dilakukan. Namun bukan hanya sekedar bekerja mencari upah dan kekayaan, tetapi bagaimana bekerja itu dapat bernilai ibadah dan menuai pahala. Hal ini perlu dilakukan, lantaran inilah yang membedakan mana orang mukmin dan yang bukan. Sebagaimana yang telah Nabi, sahabat, dan orang-orang solih praktekkan, mereka mencari rezeki hanya demi mematuhi perintah Allah dan taat kepadanya. Bukan untuk memupuk kekayaan dan kejayaan, tapi bagaimana untuk selalu asyik menyibukkan diri terhadap apa yang disukai oleh jiwa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saat bekerja telah Allah wajibkan mereka berusaha untuk mengamalkannya sepenuh hati, sambil menjaga untuk selalu mengingat dan tentram kepadanya. Mereka pun tak teledor dari kewajiban mereka, karena mereka sadar akan posisi mereka sebagai hamba dan terus meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki mereka. Ketika Allah menguji dan memberi cobaan kepada mereka, bukannya putus asa, tapi malah semakin membuat mereka dekat kepadanya. Inilah gambaran orang mukmin dan soleh ketika bekerja mencari nafkah. Berbeda dengan realita yang terjadi di zaman sekarang, yang bekerja hanya demi meraih kekayaan, pangkat, dan jabatan. Walaupun merupakan tabiat alami manusia yang tak bisa dipisahkan, tapi justru perlu diperhatikan, dikarenakan hati dan jiwa yang tak dipenuhi keyakinan dan keimanan kerap kali membuat manusia gelisah, galau, dan putus harapan. Kondisi psikologis ini tentu sangat memprihatinkan, bahkan tak jarang mereka kemudian melanggar batasan yang telah Allah tentukan dengan mengerjakan segala bentuk keharaman,
seperti praktik riba, mencuri, berjudi, dan korupsi. Krisis tersebut telah terjadi pada hari ini akibat tak menjadikan nabi, sahabat, dan orang saleh sebagai teladan. Ketika Al-Quran dan Sunnah telah dilupakan, maka disitulah kita akan dijauhkan dengan tenggelam dalam lautan kemaksiatan. Na'udzubillah. Para hadirin sekalian, dari beberapa untaian kalimat yang Al-Fakir sampaikan, setidaknya ada kesimpulan yang dapat kita ambil dan terapkan. Bekerja merupakan hal yang harus kita lakukan karena merupakan wujud dari keimanan. Membangun akhlak dan keyakinan juga merupakan pondasi penting sebelum mencari rezeki yang telah Allah tetapkan. Dengan keduanya, kita dapat sadar bahwa mencari rezeki itu bukannya mencari kekayaan, tetapi menjalani apa yang telah Allah perintahkan. Sehingga ketika kita menerima ujian dan cobaan, tak akan membuat kita putus harapan karena kita yakin bahwa itulah sebaik-baik yang telah Allah tetapkan. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.